Iya kan? Ini yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Satu, maqam mahmudah, derajat yang tinggi, Bu, diangkat. Itu janji Allah. Bukan Nabi yang mengatakan, Allah yang mengatakan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, itu dia, maqam. Maqam itu posisi, mahmud yang mulia. Kalau kita mau malam itu bertahajud, maka Allah akan berikan tempat yang mulia. Kalau kita bawa ke dunianya, ke dunia umpamanya, kalau dia dapat harta itu membawa dia mulia kepada Allah. Bukan seperti hartanya udah Roni itu. Iya itu, adalah udah Makarim namanya. Iya kan? Banyak tuh orang awas itu. Apa? Karim apa? Najib Makarim, ada pakai baju apa kan apa? Baju raja. Lah orang gini dong, warna pink Pak. Pink agak sedikit gelap ya. Karena yang oranye itu dari orang apa tukang kebersihan. Jadi tukang kebersihan itu pakai baju oranye. Karena ini memang kerajaan memang Malaysia. Kalau yang di KPK kurang kumuh pakai baju oranye, maka orang tukang kebersihan protes. Kami yang tukang baju oranye itu membersihkan katanya. Kalau kalian pakai baju oranye kalian kotor katanya. Maka digantilah bajunya sendiri. Kata saya baca tadi di selebaran, kalau KPK ingin bersih-bersih nanti di surga saja. Karena di dunia ini nggak ada orang yang bersih. Nah, kalau bisa orang yang itu takut dulu, ya kan? Nah, gitu ya yang terjadi. Nah, diangkat kalau seandainya dia punya kedudukannya itu membawa mulia di hadapan Allah. Nah, itu namanya maqaman mahmudah. Jadi kalau ibu-ibu pun jadi ibu rumah tangga, tapi posisinya mulia di hadapan Allah. Jadi bukan malu aja, karena juga ini bukan ada karena juga di rumah saja. Bantu hati saya untuk yang Kristen. Saya paling semangat mengatakan, di mana kerajaan istri Ustaz dinas rumah. Iya, dinas rumah. Iya, makanya ibu-ibu. Saya dulu di pesantren saja, di pesantren saja. Cita-cita saya tuh punya istri dinas rumah. Iya, sehingga bisa ngurus anak kan. Kita diurusnya anak, diurusnya semuanya diurus. Kalau dibayar, ibu tidak tanggung terhadap gaji itu. Siang malam, iya saya karyawan tuh UMR. Bilonya dari jam 8 sampai jam ikut non-stop. Malam kadang-kadang tuh ada pun uji ibu itu nanya anak malam itu dakwah mami itu baca kono anak lagi. Padahal anak awam. Karena kalau suami nak mau rendah, anakmu anaknya dah. Kadang-kadang tidak kalau ada anak. Jadi adunya di ibunya jauh kita. Nah artinya semangat tuh biarlah dinas rumah. Nah agak tinggi seketik nilainya apa tuh dinas. Enggak ada kerajaan yang enggak ada kerajaan. Di mana istri kerajaan Ustaz enggak ada kerajaan. Memang enggak kerajaan. Iya, siang malam kerajaan ada kerajaan. Iya kan, mengarungi pariwisata kawan. Maka dari itu sebenarnya dalam Islam, walaupun suami yang bekerja, ya tetap saja itu harta bersama. Iya kan? Nah itu. Itu yang pertama ya, yang dianugerahkan oleh Allah kalau kita menjaga sholat malam. Satu, diberi derajat maqam. Yang kedua, dimudahkan mengawali urusan itu sudah mudah. Cuma rasa kalau sholat malam itu kok urusan-urusan itu akan mudah. Karena kita sudah membuka apa? Komitmen kita itu dengan Allah. Ya. Nah itu. Jadi kalau nggak santai urusan ibu. Tadi kamu jalan pagi dengan jemaah, Ustaz, agak berkurang rasa kekusukan. Gimana kan agak kurang rasa kekusukan? Iya kan? Sholat di masjid pakai pembatik kok sholat.
Ibu di luar di halaman masjid baca puasa laki-laki berpuisi bergoyang-goyang. 1, 2, 3. Apa dusino tidak mau menuti orang dipukul ibu. Baju kita tadi wali masjid sholat batu tuh pakai pembatik. Ibu di luar baca pula laki-laki berpuisi bersenam. Siapa namanya instrukturnya itu? Instruktur senam. Ayo yang dipukul awalnya akan dimakan khusus sholat. Padahal pengaruhnya ke situ. Lalu sampai klunya, saya kalau sudah ragu saja sedikit dalam sholat itu ditambah istighfarnya bu. Wah, ya. Jadi kalau udah ada hilang kekusukan kita dalam ibadah, tolong banyak istighfarnya. Biasanya kan 3 kali saya sudah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bekor banyak deh bu. Kata Rasulullah itu mi'ata marrah 100 kali. Kalau dosa tak ada. Awak kamu apa dosa sedikit. Nabi dan Rasul. Iya kan? Nah, itu awalnya lah maka dimudahkan dari kesulitan. Yang ketiga ditolong langsung oleh Allah. Bila ada gangguan Allah langsung tolong. Allah bantu. Iya kan? Nah, kalau makomnya tinggi tadi itu dalam kampanye begini, ketika dia dapat harta itu jadi penolong bagi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia dapat jabatan itu membawa Allah tolong dia untuk supaya dia sukses dalam jabatan itu. Baru jabatan. Baru sifatan berarti jabatan itu tiba seorang meresowa. Nah baru bapak tak pakai baju jas, tak badasi, kini lah pakai baju. Rompinya kan tidak orang dari warnanya lupa itu lalu kan karena diprotes tadi oleh orang kebersihan karena yang baju oranye itu Malaysia, ya kan? Yang baju oranye di KPK itu kumuh gitu. Ditolong oleh Allah, perbanyak ajaran. Kemudian dapat pujian dari Allah. Dia orang yang dibanggakan itu, orang yang ketika yang lain itu tidur lalu dia bangun, itu dibanggakan oleh Allah mereka. Maka betul-betul Inna Rabbuna tabaraka wa ta'ala nazala ila sama'i dunya. Kan Allah Rabbuna wa ta'ala itu turun ke langit dunia pada sulusul lail di sepertiga malam itu. Nah itu salah satu cari tua hamba-hamba Allah. Iya kan? Dulu kan malaikat sok tahu dulu. Di waktu Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, kan itu kan? Nah, kecil malaikat masa menciptakan makhluk yang menumpang permusuhan tumpah darah, kan tahu namanya. Ya, kata Allah, aku lebih tahu pada kalian. Akhirnya ketika ada hamba-hambanya yang mendekatkan diri ketika di keheningan malam, itu dibanggakan oleh Allah. Asal Allah begini, dulu kalian kan mengejar tuh, ada makhluk khalifah yang kami ciptakan bertumpah darah. Nah, coba cari itu. Malam-malam dia bertahajud kepada Allah, ya kan? Ini bagian dari kemuliaan yang akan diberikan, lalu mendapatkan keutamaan. Oke, coba kita lihat di sini ayat-ayat. Ini tadi surat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Salat malam itu sebagai ibadah tambahan karena siangnya sibuk, maka tambahlah malam itu. Lalu bagi engkau kata Allah, ya kan? Laka asa ayya wa asa rabbuka maqaman mahmuda. Maka nanti tambahan tadi itu akan menjadi sebagai alat untuk mengangkat derajatmu di sisi Allah. Itu surat 17 ayat 79 atau surat Bani Israel. Nah, kita lihat di sini, umpamanya surah Az-Zumar ayat 9. Aman huwa qanita. Apakah kamu orang-orang musyrik masuk di situ? Ataukah orang yang beribadah qanit? Ya kan?
Apakah orang musyrik atau orang yang beribadah malam hari, yang bangun dia malam hari, ya kan, yang sujud, yang berdiri, yang sholat, sedangkan dia takut kepada azab di akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Jadi situ tahajud itu takut adanya azab di akhirat dan berharap rahmat dari Allah, ya kan? Apakah itu orang-orang yang beruntung? Orang-orang syirik itu yang beruntung atau orang yang bangun malam? Ya kan? Ini perbandingan antara orang-orang musyrik Makkah itu. Karena mereka merasa lebih mulia dibandingkan orang-orang Islam. Karena kan yang awal-awal itu ibu selain dari Abu Bakar, kan banyak ada budak-budak yang masuk Islam. Banyak. Ya kan? Kayak siapa yang pertama sekali meninggal demi mempertahankan agamanya? Keluarga Yasir, anaknya Ammar, istrinya, anak perempuannya, itu budak, itu keluarga budak. Mempertahankan itu yang pertama meninggal dibunuh oleh orang-orang Makkah pertama sekali setelah datang Islam. Mereka lah yang dijamin itu termasuk masuk surga. Padahal itu keluarga budak. Jadi karena orang-orang musyrik Makkah ini banyak yang terpandang, dia merasa dia lebih mulia. Makanya Allah pertanyakan, apakah orang-orang musyrik Makkah itu yang lebih mulia, lebih beruntung, ya kan? Atau orang-orang yang beribadah di waktu malam? Ya pastilah orang yang beribadah di waktu malam, mereka sujud, mereka berdiri, mereka takut dengan azab Allah di akhirat, mereka takut dengan dan berharap rahmat Allah. Lalu Allah pertanyakan di situ, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Yang tahu dia hikmahnya, manfaatnya, keutamaan sholat malam itu, dan orang yang tidak tahu. Kalau yang tidak tahu ya lalu sini malam. Kalau orang yang tahu, dia bersiapkan. Kapan perlu siapkan teh manis, kopi geng, enak, roti mana, apa? Iya, orang penonton bola semalam banyak disiapkan teh tangguh, disiapkan nah, disiapkan kan boleh saja ya, itu malam dah. Kan? Apa perlu? Kalau kan gitu ya, kalau mengantuk lalu sebentar dulu kerja dia, ya kan? Itu dinikmati gitu, iya kan? Karena sesungguhnya orang-orang yang berakal sehat lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi kalau kasarnya ibu nggak bisa sholat malam itu dan akalnya kalau tidak sholat malam setelah ya azan subuh itu kan ada sholat lebih baik daripada tidur. Kalau di Makkah, di Madinah itu kan pendek. As-salatu khairun minan naum. Nah, gitu ya. Di Indonesia panjang tuh. Ya kan? As-salatu khairun minan naum. Nah, itu makanya banyak yang panjang lalu kan tidur. Kalau di Makkah, naum. Nah, jadi pendek lalu di Indonesia panjang. Iya kan? Nah, maka itu tidak sama orang yang paham tentang sholat malam. Nah, ini adalah lebih dahsyat dari itu. Di surat yang ke-51. Ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga wa uyun. Ada jannat, taman-taman, ada mata-mata air di situ. Makanya selalu surga itu nanti dihubungkan dengan air. Iya kan? Surat nomor 1 surat Az-Zariyat. Ya.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada di taman-taman surga, yang di taman surga itu ada mata air. Kalau taman-taman itu tidak sempurna kalau tidak ada sungai-sungai mata air di situ kan? Iya kan? Dulu ibu-ibu kata-kata dulu pernah gambar pemandangan gunung bagaris itu kira ada pohon-pohon atau ada sungai mengalir gitu ya. Kamu tahu juga gambar tentang itu. Kalau dari suruh, yuk kita menggambar sekarang, itu tuh pemandangan gitu. Pasti ada sungai-sungainya itu. Memang itu, ya kan? Akhizina ma'atahum rabbuhum. Ya kan? Dia mengambil apa yang diberikan. Akhaza. Akhizina ma'atahum rabbuhum, yang diberikan. Apa saja yang diberikan oleh Allah. Ya kan? Yang belum ada, yang selama ini tidak pernah ada di dunia ini. Ya kan? Yang seperti itu yang diberikan. Ya kan? Jadi tapi di dunia mereka itu selalu berbuat baik. Nah, kunci kajian kita itu kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Nah, itu dia. Qalilan minal lail, hanya sedikit malam itu kalau lewat sedikit tidur. Soalnya malah saatnya itu. Ya, apa ingin memotivasi saja. Kalau umur sudah di atas, mohon maaf 60, nah itu jangan tinggal lagi sholat tahajud. Ya, lada dia 60, kalau lalunya sholat tahajud mau bakal lagi. Beko dia kira umur 80 kok enggak kalau. Iya kan? Lah saatnya gitu. Kenapa? Udah lah gitu ya. Sedikit tidurnya. Lalu di akhir malamnya wabil asharihum yastaghfirun. Ya kan? Di akhir malamnya itu mereka minta ampun, beristighfar di akhir malam. Nah itu ya yang dituntut di situ. Ya kan? Maka kita sebenarnya harap ya diberi di situ ada rasa selamat nanti di akhirat dengan sholat malam. Harap rahmat dari Allah. Karena permintaan diberi, permohonan dikabulkan, dosa diampuni, surganya khusus. Tapi kalau siangnya sibuk, malamnya lalu inilah surga Firdaus. Aku suruh tetangganya Pak Firdaus, kecewa tadi tidak bisa masuk perumahan tetangga. Kalau tidak tuh bini lagi, lo Firdaus, ya kan? Baru itu lagi gitu ya. Nah ini salah satu bentuk, kayak ini level ya. Salah satu level surga yang tertinggi itu adalah akan diberikan kepada orang-orang yang sholat malam. Walaupun ada bagian yang lain juga yang bersama dengan Rasul, seperti orang yang peduli pada anak-anak yatim, ya kan? Tapi ini salah satu level yang bisa kita raih ketika kita mau melaksanakan sholat malam, gitu ya.